Al-Habib Ali bin Khalid Al-Kaf mata'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para Dewan Guru Majelis Rasulullah yang hadir, juga tokoh-tokoh keluarga besar, anak-anakku sekalian keluarga besar Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bekasi, juga tim Hadroh, PPMRS dan seluruh yang terlibat, audiovisual, multimedia, sekretariat, kemudian juga bank sampah, pelayanan jamaah, mudah-mudahan seluruhnya dan juga seluruh masyarakat di sini, baik yang hadir di majelis ini maupun yang di rumahnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan diberikan juga taufik wal hidayah kepada siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mungkin dari awal mohon maaf ya kepada para kiai, para tokoh, para ulama, asatidzah, karena saya mungkin tidak lama setelah ceramah ini mungkin izin saya pulang, karena ini selama 3 minggu ini kurang istirahat ya. Jadi 2 minggu yang lalu nengokin MR Majelis Rasulullah cabang Hongkong, minggu kemarin nengok juga Majelis Rasulullah cabang Singapura, minggu ini nengok Majelis Rasulullah cabang Kalimantan Tengah, dan tadi pagi ada acara sampai sore, sekarang di sini, besok di Damai Indonesia TV One. Mudah-mudahan KBMRS Bekasi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tadi dengar bahwa Habibana Mundir Al-Musawa alaihi rahmatullah pernah juga ke sini. Ya, mudah-mudahan keberkahan turun kepada kita sekalian dan tidak berkeputusan sampai nanti kita di akhirat berjumpa Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, saya tidak panjang-panjang, saya hanya ingin menyampaikan bahwa majelis kita, majelis Rasulullah ini adalah majelis kasih sayang ya. Kasih sayang, kelembutan, tidak kemudian mencela orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak memburuk-burukkan orang lain. Kenapa? Karena kita mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berpesan kepada KBMRS Bekasi dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di sini, yuk kita jadikan kasih sayang itu sebagai sifat dari dalam hati kita yang murni dan terus-menerus kita lakukan seperti itu. Kenapa kita harus berkasih sayang? Karena Nabi kita itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling penyayang di antara seluruh anbiya wal mursalin dan di antara seluruh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang
penyayang dan pengasih. Di dalam Quran Allah menyebutkan, kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau kamu ingin mengetahui kasih sayangku, kata Allah, rahmatku itu, kasih sayangku itu meliputi semua hal, manusia, jin, binatang, bahkan alam semesta. Hatta orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu. Tiap hari dia menyembah selain Allah, tiap hari dia bermaksiat, tapi tiap hari juga dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan penyayangnya Allah itu tidak ada tandingannya. Di antara makhluk yang paling penyayang adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang punya pembantu, pekerja, karyawan, ya, orang yang kerja sama kita. Kita lihat bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan pembantunya. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu arda. Kata Sayyidina Anas, saya ini 10 tahun jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dhi riwayatin 20 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan 20 tahun jadi pembantu. Belum pernah sekalipun dimarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita punya pembantu nggak, Bu? Punya nggak? Ada yang punya, ada yang enggak, Bib. Yang punya pembantu berapa kali dimarahin? Ya, enggak terhitung, Bib. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi penyayangnya kita itu ngikutin penyayangnya Sayyidina Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu lebih penyayang sama orang yang lemah. Ya. Di antara orang yang lemah adalah pembantu, orang yang kerja sama kita. Dia bisa balas nggak? Nggak bisa kalau dimarahin sama kita. Orang namanya juga pembantu, ya. Tapi kata Sayyidina Anas ibni Malik, 10 tahun. Dalam riwayat lain 20 tahun saya membantu, nggak pernah sekalipun dimarahi sama beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan beliau nggak pernah bertanya kepada saya, kenapa kamu nggak lakukan ini? Sampai dalam satu kesempatan Sayyidina Anas itu pengen dimarahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekian tahun kerja sama Rasul nggak pernah dimarahi, pengen dimarahi. Sekali waktu Rasul nyuruh, berangkat kamu ke pasar. Apa kata Anas bin Malik? La ya Rasulullah. Tidak. Saya pikir katanya Nabi bakal marah, beliau malah jalan saja pergi. Sayyidina Anas ini bukan mau menentang Nabi, dia pengen dimarahin sekali aja. Habis itu apa yang terjadi? Sayyidina Anas melihat Rasul pergi, terus beliau berangkat ke pasar. Memang tujuannya mau nurut, cuma pengen dimarahin. Di tengah jalan ada orang yang nutup matanya dari belakang, Pak. Siapa coba? Tebak. Siapa, Bu? Ada orang yang nutup matanya dari belakang, Anas bin Malik. Siapa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi juga kamu, wahai Anas. Iya ya Rasulullah, saya nggak mungkin maksiat sama Anda, cuman saya pengen dimarahin sekali aja. Nggak pernah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, ya, kalau terhadap pembantu aja beliau nggak pernah marah, apalagi sama anak-anaknya, apalagi sama suami. Bu, kita berapa kali marah sama suami, Bu? Ketawa itu menunjukkan pengakuan. Bapak marah-marah sama istri berapa kali? Wah, enggak dihitung. Enggak dihitung, enggak pernah ketemu ada yang lain. Ya. Jadi
Dengan ikut Nabi Muhammad SAW, majelis Rasulullah, kita belajar nahan marah. Nggak mudah marah sama yang lain. Jangan ini ngaku jamaah majelis Rasulullah, kesana kemari marah-marah kerjanya. Padahal namanya majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malu dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sama pembantunya, sekali waktu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi SAW melihat seorang lagi nyiksa pembantunya, dipukul, ya. Terus Nabi dari belakang, kata Nabi SAW, ya Abdullah, wahai hamba Allah, Allah lebih berkuasa menyiksa kamu dibanding kekuasaan kamu sama pembantu kamu ini. Orang itu noleh, dia lihat Rasulullah, ya Rasulullah, saya merdekakan dia karena Allah. Kata baginda Rasul SAW, kalau enggak kamu merdekakan, kamu masuk ke dalam neraka karena siksaanmu kepada pembantumu ini. Ya, dipukulin pembantunya. Kita lihat sekarang di mana-mana orang mukulin pembantu, ya Bu. Cung yang suka mukulin pembantu, ya. Kalau wajah ini wajah solehah, amin. Bapak-bapak ini juga soleh, amin. Nggak ada yang mukul pembantu, amin. Nggak ada yang mukul istri, amin. Nggak ada yang mukul anak, banyak ibunya tuh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ngadain pengajian itu bukan sekedar ilmu masuk, ya, dengerin orang ceramah, tapi dilaksanakan. Yang pulang dari majelis ini kita nahan diri, ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, dan orang-orang yang suka menahan marahnya dan suka memaafkan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Pak, ayat ini pernah dibacakan sama seorang pembantu budak hamba sahaya zaman dulu kepada Sayyidina Ali ibn al-Husain Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah ta'ala anhu, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu punya kebiasaan kalau malam dia bangun tahajud, dan ketika tahajud pembantunya nuangkan airnya dari kendi itu dari tanah. Sekali waktu mungkin pembantunya ngantuk, itu kendi kena ke mukanya Sayyidina Ali ibn al-Husain rahimahullah ta'ala anhu sampai mengucurkan darah hidungnya. Ketika melihat itu, pembantunya budak itu gemetar. Ini cicit Nabi Muhammad SAW, tapi dia tahu ayat Quran, dia langsung bilang wal kadhiminal ghaidh. Sayyidina Ali ibn al-Husain yang sedang menyeka darahnya, dia berkata, sudah saya tahan, saksikan, sudah saya tahan marah saya. Lalu pembantunya itu bilang lagi wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain, sudah saya maafkan kamu, saksinya Allah. Terus pembantunya itu melanjutkan lagi wallahu yuhibbul muhsinin, ayat itu, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Demi Allah, kamu saya merdekakan karena Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jatuhin kendi sampai berdarah malah dimerdekakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita pulang dari majelis ini, kita mudah maafkan orang lain, kita mudah untuk menahan marah kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pemarah, lalu kemudian ini dikenal di orang aktivis majelis Rasulullah, jamaah majelis Rasulullah, tapi dia tidak pemaaf. Dulu pendiri majelis ini Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah itu difitnah macam-macam, dibilang begini, dibilang begitu, dia tidak menjawab. Dibiarin sama beliau. Guru kita semua Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz begitu juga, caci maki, difitnah, dia apa, beliau senyum, itu tidak menjawab, ya. Kenapa? Mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat, saya bisa memperpanjang ini, tapi pertama kondisi badan saya udah capek betul. Umur saya hampir 60, dan begitu banyak acara ya, sehingga ini malam ini tenaga terakhir sebelum saya pulangnya ke arah Bogor lagi, ya agak jauh. Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian, saya hanya memberi hadiah tadi satu, maksud banyak yang lain, tapi satu hal ini tolong diamalkan. Kadhiminal ghaidh wal 'afin 'anil nas. Ya, biasakan mulai sekarang kita nahan marah, tidak dengan mudah meledak sama siapapun. Ya. Kemudian 'afin 'anil nas, mudah memaafkan. Begitu orang jahat sama saya, maafkan. Allah itu nggak tidur, nanti Allah yang balas. Yang penting kita bersih hati, kita maafkan, lalu kita banyak berbuat baik. Saya kira mungkin itu oleh-oleh dari saya, nanti banyak dari Habib Ali. Ya, Habib Ali ini masih muda, ini jadi tenaganya juga masih banyak. Sampai besok subuh juga kuat ya. Ya. Kalau saya mungkin saya cukupkan, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf lahir batin. Saya hadir ke sini, tadi saya bicara sama anakku Syukron, sekretaris Majelis Rasulullah, saya bilang saya ke sini hanya karena cinta saya dengan KBMRS Bekasi. Kalau enggak saya mungkin izin tidak ke sini, tapi saya tidak mau ada hati yang kecewa karena katanya Habib Nabil mau datang kok nggak datang. Jadi saya paksakan hadir, sekedar untuk nengok kalian, mendoakan kalian ya, dan saya melihat kalian semua berkumpul sampai ke sana, yang ibu-ibu, anak-anakku sekalian perempuan sampai ke sana. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan saya jadi saksi di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecintaan kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti kumpul seperti ini lagi, tapi bukan di sini, di haud telaganya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi jangan pada bubar karena ini masih banyak yang ceramah. Ya, saya hanya pembukaan saja, dan setelah ini saya langsung izin untuk berangkat melanjutkan perjalanan, dan silahkan nanti ulama yang selanjutnya untuk menyampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.